akan belajar tentang merdeka sholat dari sini dalam kehidupan sehari-hari. Dibuka LKS-nya halaman 28. Sudah dibuka semuanya? Dan sini tentang makna sholat ya. Menurut kalian apa itu sholat? Siapa yang sudah tahu tentang sholat? Kalian kan sudah biasa melaksanakan sholat setiap hari kan ya? Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ayo, kenapa tidak sholat subuh? Siapa yang tidak sholat subuh siapa? Kenapa? Ayo. Yang sholat subuh tadi siapa? Sholat subuhnya jam berapa? Ayo. Setengah 5. Bagus sekali tempat waktu yang lain. Yang cowok tadi selesai itu jam berapa tuh? Setengah 5. Siapa yang subuhnya kesiangan? Yang sholat subuhnya jam 5 kesiangan? Gak ada yang bangunin? Gak ada. Tapi bangun sendiri ya? Tentu kita buka. Yang hati-hati. Coba. Siapa yang terlibat sholat subuhnya cepat? Mas itu tepat ya, yang kesiangan. Tidak salah sekali ya kawan. Harusnya sholat tadi baru jam berapa? 6. Coba aja jam 6 nggak apa-apa tadi ya daripada nggak sholat. Ya, sholat di sini itu berarti doa ya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Setiap sholatnya banyak mendekatkan diri kepada Allah di sini. Nah itu sudah wajib bagi kita, apalagi kita sudah balik ya. Di sini ada ayat yang menerangkan keharusan tentang sholat, yaitu pada surat Al-Imran ayat 103. Coba dibaca bareng-bareng Al-Imran ayat 103. Ayo baca bareng-bareng semuanya.
perkara yang ada pada diri kita untuk mengharuskan kita sholat. Yang pertama yaitu Islam. Kita semua Islam kan? Nah, ya, Islam sendiri setelah ya. Jadi kita itu harus wajib sholat karena kita tuh sudah beragama Islam. Kenapa? Di sholat ya tentunya yang halaman 9 dan wajib. Terus yang kedua yaitu balik. Kalian semua sudah balik semua atau belum? Tahu nggak tanda-tandanya balik itu gimana? Gimana? Kalau yang perempuan itu sudah haid atau menstruasi ya. Kalau yang cowok itu biasanya gigi basah. Belum? Ya sudah besar ya. Kalau bisa sholatnya harus dipenuhi semua. Terus berakal. Kalian semua pasti berakal kan? Kalau nggak berakal nggak bakalan kesini lah. Jalan heran juga. Jadi kalian semua itu sudah termasuk harus wajib sholat. Terus yang keempat itu suci dari haid dan nifas. Kalau haid itu biasanya berapa hari? Yang cewek-cewek? 7. Tapi kalau pas haid itu sholat atau enggak? Ya, karena itu dan tidak suci ya dari haid. Kalau setelah haid itu melakukan mandi wajib dengan niat dan ketentuan yang telah ditentukan. Terus terjaga atau tidak sedang tidur. Apa kalau sholat itu bisa tidur? Sambil tidur? Kalau tiduran bisa, kalau tidur nggak bisa kan? Tapi harus sadar. Kalau orang tidur itu nggak sholat. Kayak tujuan kalian masih tidur, tapi nggak sholat, harus dibangunin. Kalau dibangunin marah-marah nggak? Marah-marah. Nggak marah. Cuma ngabuk. Terus mengetahui telah masuk waktu sholat. Kalian kalau dengar azan biasanya gimana? Jawab. Langsung sholat atau nanti dulu? Nanti dulu sampai kelewat ya. Sampai ketiduran, jalan main. Seharusnya kalau dengan ada setelah dijawab akhirnya selesai berwudu, mau komat terus ikut jamaah ya bisa. Kalau enggak ya di rumah. Yang penting kita sholat. Lebih baik kami jamaah sih. Saya baru dewi. Ya nanti ketinggalan sholatnya. Ya maklum masuk. Terus yang terakhir itu telah sampai dakwah kepadanya. Kalau telah sampai itu seperti kalian ini kan belajar tentang sholat ya. Nanti sudah tahu tentang sholat. Berarti kalian harus sholat habis ini harus bisa sholat 5 waktu. Bisa nggak? Ya harus diusahakan kan kalian sudah memenuhi syarat wajib yang di sini. Terus bisa sholat 5 waktu. Terus ada yang selanjutnya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu harus memenuhi biar sholatnya itu sah diterima. Kalau urusan gimana tidaknya itu masih rahasia Allah, urusan Tuhan ya. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi ada syarat sahnya. Yang pertama yaitu cuci badan dari hadas besar dan kecil. Kita tuh harus bersuci dulu. Kalau kencing kita harus tembak dulu. Siapa yang kalau kencing langsung lari? Kan harus itu harus. Terus yang selanjutnya cuci badan, pakaian dan tempat najis. Kalian kalau main-main itu pakaiannya hati-hati. Kalau sekolah gini mainnya hati-hati. Nanti kan ada sholat jam madur kan, itu diusahakan masih suci. Kalau sudah tidak suci berarti tidak bisa buat sholat. Terus menutup aurat. Menutup aurat itu untuk perempuan sampai mana coba? Ya, kalau apa cowok kan nanti bisa membimbing istrinya nanti. Yang tahu istrinya kan punya semuanya. Laki-laki nanti kan bisa membimbing tahu ya. Terus kalau auratnya cowok itu sampai mana? Dari mulut sampai tapi kita harus kalau mau sholat harus pakai baju juga, enggak pakai sarung dari musa sampai lutut itu kurang sopan. Masa mau ketemu yang maha kuasa tidak sopan? Kalau sekolah pada rapi-rapi gini, mau ketemu temennya kan rapi-rapi wangi. Tapi kita harus sholat. Kenapa mbaknya bisa wangi-wangi ya kalau ketemu temennya? Mandi parfum. Ya parfum ya sekarang nggak pakai air. Terus dalam waktu sholat
sholat itu harus pada waktunya, jangan masih waktu zuhur sholatnya sholat asar itu tidak boleh. Kecuali ada ketentuan tertentu seperti perjalanan jauh itu nanti bisa dengan jamak. Tapi itu ada nanti ada bagian sendiri. Terus menghadap kiblat. Terus menghadap kiblat, kita sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau dari sini kiblatnya kemana? Mana ya? Kulon ya, biasa kita sebut kulon. Namanya kulon. Kulon. Terus mengetahui tata cara sholat. Kalian semua sudah mengetahui tata cara sholat belum? Sudah kan? Sudah tahu kan? Tata cara sholat itu sama dengan rukun sholat. Di pembahasan selanjutnya halaman 30. Itu ada rukun sholat. Sudah bisa dilihat. Oke, yang pertama itu niat. Kalian kalau sholat harus niat. Niatnya itu di dalam hati. Ketika kalian niat itu ketika pas takbiratul ihram sambil baca Allahu Akbar sambil kakinya itu baca niat. Siapa yang sudah seperti itu sholatnya? Di hatinya sambil baca niat. Belum. Ya harus diingat-ingat ya. Soalnya belum kebiasaan. Jadinya kadang ingat yang enggak. Ya, kalau niat itu berarti yang pertama niat dulu, setelah takbir sambil niat di dalam hati. Ini kan, ini kan dijelaskan melakukan sholat. Terus berdiri bagi yang mampu. Kalian semua mampu berdiri kan? Masih mampu berdiri kan? Sholatnya harus berdiri. Kalau sudah nggak bisa berdiri, gimana? Siapa yang tahu? Duduk nggak bisa? Gimana? Setelah pakai mata kalau nggak bisa. Ya, sekali kalau sudah nggak bisa pakai hati, tinggal disolati ya. Itu namanya jenazah. Yang penting kalau pakai gerakan mata itu yang penting doanya niatnya itu sama. Terus takbiratul ihram sambil baca Allahu Akbar. Gimana gerakan takbiratul ihram? Tanya coba. Ya, kalau takbiratul ihram itu nanya angkat sampai telinga. Kalau sholat jangan bermain-main ya. Kalau kalian sholat itu takbiratul yang benar. Kalian sudah besar itu harus sholat. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ini apa semua kan Al-Fatihah. Kalau buat sholat, maksudnya kenapa nggak coba? Dalam aku cicikan dulu nggak apa-apa. Enggak. Simak ya. Setelah itu rukuk dan tumakninah. Gerakan rukuk itu gimana coba? Ada yang mau praktekkan nggak? Malu, apa malu ya Pak? Rukuk kalian sudah tahu semua kan ya gerakan rukuk. Kalau tumakninah itu gimana? Tumakninah itu kayak apa namanya? Berhenti sejenak setelah bacaannya selesai dengan khusyuk, tidak terburu-buru gitu. Bangun setelah rukuk itu namanya iktidal. Nah ya betul. Itu yang selanjutnya itu iktidal. Kenapa? Diperhatikan ya. Setelah iktidal itu ada gerakan apa? Sujud ya. Sujud itu harus nempel semuanya atau bisa sini apa namanya? Ya, terus sujud sampai bawah itu diusahakan bisa nempel ke tempat sujudnya. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Kalian harus tahu gimana caranya duduk dengan di antara dua sujud. Terus duduk untuk tasyahud pertama. Duduk tasyahud pertama itu seperti duduknya di antara dua sujud.
yang kaki kiri disepakan, yang kanan ke atasnya ya kak ya. Sampai ini. Ayo. Balik sudah belakang juga sunnah maka dari kalian itu harus sholatnya. Oke, siap? Sekian, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.